Kisahnya dimulai ketika Perang Dunia Shinobi yang ketiga sedang berlangsung. Hiduplah seorang anak yang bernama Kakashi Hatake. Dia hidup sendirian, ibunya mati di medan perang, dan ayahnya meninggalkan misinya demi melindungi temannya. Meskipun ayahnya Kakashi adalah shinobi yang jenius, namun karena ayahnya Kakashi mengabaikan misi demi melindungi temannya, ia dianggap sebagai sampah oleh desa Konoha dan shinobi lainnya. Itu membuat ayahnya Kakashi depresi. Dan pada akhirnya ayahnya Kakashi bunuh diri. Meskipun ayahnya jenius dan hebat, akan tetapi Kakashi bercita-cita tak ingin menjadi seperti ayahnya yang mengabaikan misi hanya demi seorang teman. Setelah sepeninggalnya ayahnya, Kakashi hidup sendirian. Ia tak punya uang untuk membeli makan, sehingga dia harus memancing dan mencari sumber makanan, lalu memasaknya sendiri hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Keesokan harinya, ia berangkat ke akademi. Ia belajar bertarung bersama Hiruzen, Rin dan Obito yang melihat itu. Rin kagum, akan tetapi Obito berkata itu karena ayahnya ninja yang jenius, jadi ia mewarisi bakat ayahnya. Setelah pulang dari akademi, seperti biasa Kakashi memancing di sungai untuk mencari ikan. Obito mengikuti Kakashi. Obito mengintip dari belakang pohon. Obito kagum karena Kakashi memiliki skill memancing yang sangat luar biasa. Setelah sesampainya di rumah, Kakashi membersihkan ikan itu, lalu Kakashi memasaknya. Kakashi yang tahu Obito mengikutinya dari tadi, ia meminta Obito masuk karena Kakashi saat ini sedang masak banyak. Ternyata Rin juga mengikuti Kakashi bersama Obito di semak-semak. Setelah masakan Kakashi matang, Rin memuji masakan Kakashi dengan berkata, indah sekali. Dan Obito yang sudah makan, ia berkata, enak, mantap. Ternyata kau hebat sekali ya. Setelah makan malam itu, hubungan Kakashi dan Obito semakin dekat. Kakashi dan Obito selalu pulang bareng, sehingga Kakashi tidak kesepian karena memiliki teman. Ditambah lagi, di akademi ada seseorang yang bernama Guy yang selalu menantangnya dan mengajaknya duel karena menganggap dirinya sebagai rival abadi Guy. Meskipun Guy selalu bonyok di tangan Kakashi, ia selalu saja mengajak duel Kakashi, dan itu selalu menjadi keseharian Kakashi dan Guy. Waktu terus berlalu, Kakashi menjadi genin di bawah pimpinan Minato Namikaze dan menjadi teman satu tim bersama Obito dan Rin. Karena Kakashi adalah orang yang jenius, Kakashi dipromosikan Minato Namikaze menjadi seorang jonin. Setelah menjadi jonin, Kakashi diberi misi oleh Hokage ketiga bersama timnya untuk menghancurkan sebuah jembatan yang dilewati musuh yang bernama Jembatan Kanabi. Di misi tersebut, Minato memberikan instruksi untuk menghancurkan Jembatan Kanabi, lalu kabur dan pulang kembali. Minato menunjuk Kakashi menjadi kapten untuk Obito dan Rin. Setelah itu, muncullah musuh di depan mereka. Minato meminta Kakashi jangan tergesa-gesa dan jangan ceroboh. Namun Kakashi yang sok pro, sok jago, sok kuat, dan sok-sokan, ia berkata, aku adalah kaptennya, tim harus mematuhi perintah kaptennya. Dan setelah itu Kakashi mengeluarkan jurus barunya. Dengan jurus barunya itu Kakashi berhasil mengalahkan 18 bunshin musuh. Namun ketika berhadapan dengan musuh aslinya, Kakashi hampir ditebas dengan pedang oleh musuhnya. Dan untung saja Minato dengan cepat menyelamatkan Kakashi, sehingga Kakashi berhasil selamat walaupun sedikit terluka. Dengan jurus teleportasinya, Minato langsung membunuh musuhnya itu. Dan setelah itu Kakashi yang terluka diobati oleh Rin. Ketika diobati oleh Rin, Kakashi bertengkar dengan Obito. Kakashi dimarahi Obito karena selalu ceroboh. Akan tetapi dengan bagongnya, Kakashi berkata, orang lemah sepertimu tak pantas menasehatiku. Obito sangat marah karena tersinggung. Namun mereka berdua dilerai oleh Minato, sehingga mereka tak jadi bertengkar. Keesokan harinya, Minato terjun langsung ke medan perang, dan Kakashi menjadi kapten untuk memimpin Obito dan Rin. Di perjalanan menuju jembatan Kanabi,
Kakashi dan timnya bertemu dengan musuh. Kakashi dan Obito bertarung di garis depan, sedangkan Rin berada di belakang. Namun, karena musuh memiliki jurus yang bisa menghilang, Rin ditangkap dari belakang, lalu diculik. Obito mencoba mengejar Rin, akan tetapi Obito dilarang oleh Kakashi. Kakashi memerintah Obito untuk melanjutkan misi dan meninggalkan Rin. Karena menurut Kakashi, menyelesaikan misi lebih penting daripada seorang teman. Namun, Obito berkata lain. Menurut Obito, teman lebih penting daripada misi. Kakashi berkata, seorang ninja harus rela mengorbankan temannya demi keberhasilan sebuah misi. Sontak, ucapan Kakashi membuat Obito muarah besar dan jebrak. Obito memukul Kakashi. Obito berkata, "Dasar bocah tengi, Kapten Bajindul. Meskipun kau melarangku menyelamatkan Rin, akan tetapi aku akan tetap menyelamatkan Rin." Kakashi berkata, "Obito, kau itu lemah. Jadi karena itulah alasannya Minato memilihku menjadi kapten." Obito mencekik Kakashi. Ia berkata, "Lalu kenapa kau tak mau menyelamatkan Rin? Kau seorang kapten kan? Jadi kau cukup kuat untuk menyelamatkan temanmu." Kakashi menjawab, "Dilarang menggunakan perasaan di dalam sebuah misi karena itu beresiko membuat misi menjadi gagal." Ucapan Kakashi membuat Obito shock dan kehabisan kata-kata untuk menasihati Kakashi. Kakashi melihat Obito pergi menyelamatkan Rin dengan perasaan yang kecewa. Ketika itu, Obito berkata, "Aku percaya bahwa ayahmu adalah pahlawan sejati. Benar, dalam dunia shinobi, orang yang meninggalkan misi, ia adalah sampah. Tapi, orang yang meninggalkan temannya lebih rendah daripada sampah. Setidaknya, itu yang aku percayai." Kakashi dan Obito berpisah, dan setelah berpisah, Kakashi mengingat Rin yang selalu mengkhawatirkannya dan mengobatinya ketika terluka. Lalu, Obito yang lemah dan kebanyakan cincong, dan gurunya selalu memberi motivasi ketika dalam keadaan terpuruk. Kakashi memutuskan untuk menyusul Obito demi menyelamatkan Rin. Sesampainya di tempat Obito, untung saja dia tak terlambat. Obito akan ditebas musuh, namun berkat kedatangannya, Obito berhasil ia selamatkan. Setelah itu, musuh menggunakan kekuatan menghilangnya dan menyerang Obito dari belakang. Kakashi yang menyadari hal itu, ia melindungi Obito dengan dirinya. Akan tetapi, Kakashi harus kehilangan satu mata kirinya. Berkat hal itu, Obito membangkitkan mata Sharinganya dan berhasil mengalahkan musuhnya. Obito dan Kakashi langsung OTW menyelamatkan Rin. Namun, tiba-tiba gua yang ditempati Rin itu runtuh. Kakashi hampir tertimpa batu, akan tetapi Obito menyelamatkan Kakashi. Namun, sebagian dari tubuh Obito harus tertimpa batu. Kakashi mencoba menyelamatkan Obito dengan mendorong batu, akan tetapi semua itu sia-sia. Dengan penuh penyesalan, Kakashi menangis melihat Obito yang tertimpa batu. Kakashi menyesal karena Kakashi tak mendengarkan ucapan Obito dari awal. Obito yang sudah menganggap Kakashi sebagai temannya, ia malah memberikan mata Sharinganya sebagai hadiah karena Kakashi menjadi seorang Jonin. Obito meminta Rin untuk menggunakan jurus pengobatannya untuk memindahkan mata Sharinganya ke mata kiri Kakashi. Berkat mata Sharingan pemberian Obito, akhirnya Kakashi bisa mengalahkan musuhnya itu. Namun, Obito harus mati tertimpa reruntuhan batu. Dan Obito meminta permintaan terakhir pada Kakashi untuk menjaga Rin. Namun, beberapa bulan berlalu setelah kejadian itu, Rin bunuh diri di tangan Kakashi. Rin sengaja bunuh diri menggunakan jurus Chidori milik Kakashi yang membuat Mangekyo Sharingan milik Kakashi pemberian dari Obito bangkit. Setelah itu, hidup Kakashi dipenuhi dengan rasa bersalah yang tidak bisa menepati janjinya kepada Obito untuk melindungi Rin. Setelah itu, Kakashi bergabung di organisasi Anbu di bawah kepemimpinan Minato Namikaze. Setiap diberi misi, walaupun misi itu sulit, Kakashi selalu menyelesaikan misi itu, dan tak satupun misi itu yang gagal. Namun, tak lama kemudian terjadi insiden serangan Kyuubi yang menewaskan Minato Namikaze, sang Hokage keempat. Lalu, Kakashi dipindahkan menjadi anggota Anbu di bawah kepemimpinan Danjo.
Ketika Kakashi di bawah pemimpinan Danjo, Kakashi selalu diberikan misi yang sulit, selalu diberi misi pembunuhan untuk melindungi Konoha di balik bayangan. Seiring berjalannya waktu, Hokage ketiga melihat Kakashi. Hokage keempat pernah berkata kepada Hokage ketiga untuk menghilangkan kesedihan Kakashi karena kehilangan seorang ayah, ditambah lagi kehilangan 2 orang temannya, teman satu tim yang berharga untuk Kakashi. Kakashi diperintahkan Hokage ketiga untuk menjadi pemimpin Genin yang beranggotakan 3 orang, yaitu tim 7. Namun, Genin yang ia pimpin tak pernah lulus di ujiannya. Setiap ia mengetes Genin atau murid barunya, ia selalu mengingat kebersamaan bersama Minato, Obito, dan Rin. Ia selalu dibayang-bayangi rasa bersalah dan membawa perasaan itu untuk mengetes murid-muridnya. Karena tidak sesuai keinginannya dan murid-muridnya tidak pernah bekerja sama, ia selalu menggagalkan murid-muridnya. Namun, suatu ketika ia bertemu dengan 3 orang, yaitu Sakura, Sasuke, dan Naruto. Meskipun awalnya mereka bertiga tidak bekerja sama, Naruto yang selalu ceroboh dan selalu terkena jebakannya, Sakura yang hanya memikirkan Sasuke, dan Sasuke yang hanya memikirkan dirinya sendiri, membuat Kakashi yakin bahwa mereka bertiga tak akan lolos di ujiannya untuk merebut lonceng dari dirinya. Karena gagal, Naruto dihukum dan diikat di sebuah batang kayu. Kakashi memerintahkan jangan memberi makan Naruto. Namun, Sasuke dan Sakura memberi makan Naruto, yang artinya mereka bertiga lulus di ujiannya. Dan seketika Kakashi mengingat Minato, Obito, dan Rin. Akhirnya, setelah sekian lama, Kakashi bisa menemukan tim yang bisa menyerupai timnya dahulu. Waktu terus berlalu hingga perang dunia shinobi yang keempat pecah. Ada pria bertopeng yang mengaku dirinya Madara yang menjadi musuh terkuat waktu itu, yang bisa mengendalikan Jubi. Namun di tengah-tengah perang ternyata pria bertopeng yang mengaku Madara itu adalah Obito. Kakashi shock berat karena mengetahui bahwa Obito masih hidup. Kakashi merasa bersalah karena tidak bisa menepati janjinya untuk melindungi Rin. Obito menceritakan kepada Kakashi bahwa Rin sengaja bunuh diri di tangan orang yang dicintainya demi melindungi Konoha dari amukan biju yang ada di tubuh Rin. Setelah itu, Obito ingin mewujudkan dunia impian yang disebut Mugen Tsukuyomi. Namun, Kakashi tak setuju dengan hal itu. Kakashi mengajak baku hantam Obito untuk menyadarkan Obito supaya kembali ke jalan yang benar. Kakashi tahu Obito hanya kesepian karena ditinggal mati oleh Rin. Dari kecil, Obito hanya terobsesi dengan Rin dan ia sangat mencintai Rin. Karena kehilangan Rin, jadi tak ada yang mengisi lubang di lubuk hati Obito. Karena hal itu, Obito mulai kehilangan arah dan berubah menjadi jahat. Karena jahat, Kakashi menjotosi, mengamplengi Obito, mendugangi Obito, dan menggunakan Chidori untuk menusuk dada Obito. Pada akhirnya, Obito berhasil dikalahkan. Akan tetapi, Obito malah berubah menjadi Jinchuriki Jubi yang memiliki kekuatan yang sungguh membagongkan. Namun, Obito berhasil disadarkan dan dibuat tobat oleh Naruto, yang tak lain adalah muridnya Kakashi. Berkat jurus ceramah no jutsu milik Naruto, Obito tobat dan kembali berteman dengan Kakashi. Setelah itu, di pertarungan melawan Kaguya, Obito membantu Naruto dan Sasuke untuk mengalahkan Kaguya. Ketika Naruto dan Sasuke terdesak dan akan tertusuk senjata milik Kaguya, Obito menggunakan tubuhnya untuk menjadi tameng demi melindungi Naruto. Lalu, Obito menggunakan kamuinya atau jurus matanya untuk melindungi Kakashi yang saat itu melindungi Sasuke. Kakashi melengok melihat Obito yang rela mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkannya. Setelah Obito mati, Obito masih saja membantu Kakashi
Obito meminjamkan kekuatan mata Sharinganya kepada Kakashi sehingga Kakashi bisa membangkitkan Perfect Susanoo. Dan Kakashi tidak menjadi beban lagi ketika bertarung melawan Kaguya. Berkat pinjaman kekuatan dari Obito, akhirnya Kakashi dan Naruto, Sasuke, Sakura berhasil mengalahkan Kaguya. Dan setelah mengalahkan Kaguya, Kakashi dilantik menjadi Hokage ke-6 yang menuntun generasi baru menuju era perdamaian. Dan akhirnya kisahnya pun tamat.